pedalaman Kabupaten Asmat, kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sungai, hutan, dan juga adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur. Sungai menjadi jalan utama menuju kampung lain, sedangkan hutan menjadi tempat mencari makanan sekaligus sumber berbagai tanaman obat. Bagi masyarakat Asmat, sakit bukan hanya dipandang sebagai gangguan pada tubuh. Banyak yang masih percaya bahwa penyakit dapat muncul karena hubungan manusia dengan alam dan roh leluhur yang sedang tidak seimbang. Oleh sebab itu, ketika ada anggota keluarga yang sakit, mereka tidak hanya mencari obat, tetapi juga mencari makna dari sakit yang dialami. Pagi itu, suasana rumah keluarga anak Maumere tampak berbeda. Sejak beberapa hari terakhir, anak Maumere mengalami demam tinggi, batuk berdahak, dan juga nafasnya mulai terdengar berat. Nih, Maumere, tak turun-turun panasnya, sudah 3 hari. Mungkin hanya masuk angin saja. Kemarin dia main di sungai sampai sore. Kau tak buat hal aneh yang buat leluhur marah toh? Tak tahulah Deria. Saya tak berbuat apa-apa. Dia harap kau tak berbuat leluhur kita marah. Ini ada beberapa esena dari hutan. Dulu, waktu dia masih kecil, sering dipakai. Semoga kali ini berhasil, Allah. Iya. Juga begini esena jadiin di Maumere. Janganlah kau begitu, nak. Keadaan kampung mengetahui bahwa Maumere sedang sakit batuk dengan demam yang tak kunjung sembuh. Hal ini terdengar sampai kepada Jewir, seorang tokoh masyarakat dalam kelompok. Ai Muata, ai Pipia sama Maumere, Masih panas, cewek. Saya punya anak juga masih sering batuk-batuk sering sekali. semoga cepat sembuh ya. Kalau panas begitu biasanya orang kampung bikin ramuan hutan esena. Semoga jauh lindungi dia ya. Amin, saya sudah buatkan tadi ramuan daun esena. Terima kasih. Jadi kok saya jemum saya sakit sekali. Istirahat, Lana, istirahat. Bi esena sambil lotos, semoga menyembuhkan kok ya. Istirahat. Hari pertama berlalu. Ramuan tradisional terus diberikan. Namun, panas tubuh anak Maumere tidak juga turun. Malam berganti pagi. Hari kedua. Ya, lihat. Jesus Maumere punya cepat sekali. Pucat sekali muka dia ini. Maumere, kau punya jisis pelan-pelan sedikit. Jadi ya, saya sesak sekali. Aduh, bagaimana kalau kita ke puskesmas agak sendiri ya? Tenang, tenang. Jangan terburu-buru. Bisa saja ini penyakit bukan dari tubuhnya, tetapi dari alam atau dari Jeo. Maksud Bapak? Begitulah wanita, terlalu cepat untuk memutuskan. Itulah mengapa pria menjadi pemimpin, lebih bijak. Sekarang kita minta bantuan kepada Nomero. Beliau lebih mengerti. Baiklah kalau itu memang yang terbaik. Siang itu, seorang dukun adat bersama tokoh masyarakat datang ke rumah keluarga anak Maumere. Masyarakat kampung mulai berkumpul. Semua percaya bahwa doa dan ritual dapat membantu mengembalikan keseimbangan antara manusia, alam, dan juga roh leluhur. Ai Muata. Saya sudah tahu kabar tentang Tia. Panasnya tinggi sekali toh. Menurut adat kita, anak ini sedang kehilangan keseimbangan. Kita harus memohon pada Jeo agar penyakitnya pergi. Apa yang harus kami lakukan? Buatlah pagar dari esena nipah di sekeliling Tamasin. Jangan ada yang melangkahi pagar itu. Biarkan roh penjaga yang melindungi. Maumere. Bagi masyarakat Asmat, pagar daun nipah bukan sekedar hiasan.
Pagar itu dipercaya sebagai batas yang melindungi orang sakit dari gangguan roh jahat, serta membantu proses penyembuhan menurut kepercayaan adat. Wahai Jeu, jagalah dia Maumere, kembalikan keseimbangan pada tubuhnya. Jagalah kesehatannya, berikanlah kesembuhan pada anak ini. Tia, kau pasti sembuh, nak. Apakah setelah ritual ini Maumere akan membaik? Kita sudah berusaha, hasilnya kita serahkan pada Jeu. Sesuai kepercayaan yang mereka yakini, selama ritual berlangsung, anak Maumere tidak diberi makanan ataupun obat terlebih dahulu. Keluarga percaya hal tersebut dapat membantu roh kembali dan menyempurnakan proses penyembuhan. Waktu terus berjalan. 1 hari, 2 hari, namun keadaan anak Maumere justru semakin memburuk. Dede ya, dia saya sakit. Maumere, kok jisis? Ritual. Mungkin kita memang perlu bawa dia ke puskesmas agar. Untuk pertama kalinya, ayah merasa ada sesuatu yang tidak lagi bisa ditangani hanya dengan keyakinan dan pengobatan tradisional. Di satu sisi, ia menghormati adat yang telah diwariskan leluhur. Namun, di sisi lain, ia melihat putranya berjuang keras mengambil setiap tarikan nafas. Pilihan sulit pun mulai menghampiri keluarga kecil itu. Diria, saya takut sekali. Dari tadi Jisis Maumere semakin cepat. Saya tampak juga anak semakin lemah. Saya juga takut. Saya takut jika terjadi sesuatu pada Maumere. Kita sudah berusaha, ritual sudah dilakukan, ramuan sudah dilakukan. Kita harus bermusyawarah lagi. Saya akan meminta pendapat kepada kepala adat. Permisi, saya boleh masuk kah? Silakan masuk. Saya mendengar keadaan Maumere semakin berat. Bagaimana kondisinya sekarang? Dia tidak mau makan terus. Nafas juga semakin cepat. Batuk semakin sering dan tampak lemas anak saya. Saya rasa Tong harus panggil kepala adat. Kita harus bermusyawarah. Keadaan Maumere sudah tidak bisa dianggap ringan lagi. Selamat malam. Saya ada dengar kabar tentang anak Maumere. Bagaimana keadaannya? Bapak kepala adat, saya ingin membawa anak saya Maumere ke puskesmas agar. Tapi saya takut melanggar aturan dari adat ini. Anak ini sudah sangat lemah ya. Bagaimana menurut Maumere? Jangan dulu. Ritual ini harus dilanjutkan kembali. Jangan mengubah aturan adat yang ada di sini. Kita hargai Jeu. Saya akan membuat ritual baru untuk Maumere. Tapi Maumere udah sangat pucat. Saya harus menyelamatkan anak saya. Tak ada yang bisa menolong Maumere kecuali roh-roh. Tidak ada adat yang membiarkan anak menderita. Jika ada pertolongan, tidak ada yang boleh menolaknya. Tapi kita harus hargai budaya kita. Kita harus hargai roh-roh yang sudah membantu kita. Tanpa adanya mereka, kita tak ada di sini. Roh-roh lah yang sangat berperan dalam kehidupan kita saat ini. Tidak. Esok pagi, jika hujan sudah mulai reda, kita akan langsung berangkat ke puskesmas agar. Kami akan bantu. Terserahlah, saya akan membuat ritual untuk menyelamatkan Maumere di sini. Jangan ada orang-orang yang memasuki hutan. Fajar mulai menyingsing, hujan mulai mereda. Tanpa menunggu lebih lama, warga kampung bergotong royong membantu keluarga membawa anak Maumere menuju perahu. Itu mulai meninggalkan dermaga kecil di kampung.
Sepanjang perjalanan, hanya suara mesin perahu yang terdengar memecah kesunyian sungai. Wajah ayah dipenuhi rasa cemas. Ibu terus memangku anak Maumere sambil mengusap kepalanya. Selamat pagi Pak Bu, ada yang bisa kami bantu? Bu perawat, anak saya sudah lebih dari 3 hari. Anak saya, bibirnya mulai membiru. Oh begitu Pak, mari kita tidurkan anak ini di tempat pemeriksaan. Jangan khawatir Pak Bu, akan kami segera periksa. Tolong selamatkan anak saya. Ibu harap tenang agar kami bisa melakukan pemeriksaan. Kami akan melakukan semaksimal mungkin. Bapak, saat ini napas anak Maumere sangat cepat. Suhu tubuhnya pun tinggi dan kadar oksigennya menurun. Kemungkinan besar anak ini mengalami penyakit paru. Kondisinya harus segera ditangani. Seandainya kami datang lebih cepat, anak kami tak akan sesakit ini. Pak, sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan diri sendiri. Sekarang kita akan melakukan yang terbaik untuk Maumere. Anak ini tampak sesak, napas cepat, dan bibir kebiruan, serta batuk berdahak juga. Saya akan memeriksa pernapasannya. Suhunya 39 derajat, nafasnya 42 kali per menit, dan saturasi oksigennya menurun 88%. Kita prioritaskan masalah pernapasannya. Baik, saya posisikan anak Maumere dengan posisi semi-polar, lalu untuk membantu ekspansi paru, lalu untuk pemberian oksigennya sesuai dengan terapi. Terdengar suara napas tambahan dan anak Maumere masih kesulitan mengeluarkan dahaknya. Saya akan pantau frekuensi, kedalaman, dan usaha napasnya, penggunaan otot bantu napas, warna kulit, serta saturasi oksigennya. Baik, saya bantu anak Maumere mengeluarkan sekret dengan mengajarkan untuk batuk efektif sesuai dengan kemampuannya. Baik. Coba itu dulu. Lakukan go. Sekret sudah mulai keluar. Kita lanjutkan pemantauan bersihan jalan nafasnya dan respon terhadap pemberian oksigennya seperti apa. Baik, saya akan mengukur suhu tubuh anak Maumere. Suhu tubuhnya masih 39 derajat Celcius. Saya kurangi selimut yang terlalu tebal dan bantu memenuhi kebutuhan cairannya sesuai kondisinya. Baik, kita lanjutkan pemantauan suhu secara berkala dan kolaborasikan pemberian antipiretik, terapi pneumonia sesuai dengan program medis. Baik, saturasi oksigen mulai meningkat. Nafas anak M juga terlihat lebih tenang dan warna bibir juga mulai membaik. Baik, kita tetap lakukan observasi ketat terhadap saturasi oksigennya, pola nafasnya, kesadaran, suhu tubuh, serta kemampuan untuk mengeluarkan dahaknya. Beberapa jam telah berlalu sejak anak Maumere mendapatkan penanganan. Demamnya mulai berangsur turun dan nafasnya perlahan membaik. Melihat kondisi anak Maumere yang mulai stabil, perawat mengajak keluarga berbicara, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memahami keyakinan keluarga dan mencari jalan terbaik agar kejadian seperti ini tidak terulang. Pak, Bu, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu sekarang? Saya sudah lega. Napas dia sudah tidak cepat dan tidak membiru lagi bibirnya. Terima kasih sudah menolong Maumere ya. Sama-sama, Bu. Saya masih merasa bersalah. Seandainya saya membawa Maumere lebih cepat. Pak, tidak ada orang tua yang ingin anaknya sakit. Semua orang tua itu pasti sayang anaknya. Pak, Bu, boleh saya bertanya, mengapa Bapak Ibu melakukan pengobatan adat terlebih dahulu? Sejak kami kecil, kami itu selalu diajari oleh adat bahwa jika sakit, maka akan diberikan obat-obatan dari hutan, daun-daunan dari hutan. Dan semisal Sa atau keluarga Sa masih tak sembuh, kami akan mengikuti ritual seperti yang telah adat lakukan selama ini.
Kami juga percaya doa dari leluhur itu bisa menyelamatkan anak Sa. Sa percaya itu dari kecil. Terima kasih Pak, Bu sudah bercerita kepada kami. Saya sangat menghargai adat istiadat yang ada ya Bu ya. Ibnu Ata. Gimana keadaanmu Mere sekarang? Bersyukur napasnya sudah mulai membaik. Terima kasih sudah membantu kami sampai ke sini ya. Syukur kepada leluhur. Semoga anakmu Mere segera sehat kembali ya. Selamat datang Bapak Kepala Adat. Saya senang sekali Bapak-bapak semua bisa mendampingi keluarga anak Maumere. Saya sangat bersyukur Bapak mau terlibat dalam penyembuhan anak Maumere. Kami datang karena anak Maumere adalah anak kami juga. Jika ada satu anak sakit, seluruh kampung ikut merasakan. Saya sangat menghargai semangat kebersamaan ini. Justru karena inilah saya ingin mengajak Bapak semua untuk bekerja sama dengan kami. Doa memberi ketenangan bagi keluarga. Kalau keluarga ingin mendoakan anak Maumere di samping tempat tidur atau melakukan ritual yang tidak mengganggu pengobatan, kami dengan senang hati menghormatinya. Saya sangat senang mendengar itu. Saya juga tidak ingin ritual yang kami lakukan membuat anak semakin sakit. Terima kasih Pak, saya percaya kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu melihat anak Maumere itu sembuh. Betul itu, keselamatan anak adalah yang paling utama. Begitu, bolehkah saya mengusulkan sesuatu? Apabila nanti ada anak kampung yang demam juga, keluarga boleh memberikan ramuan tradisional yang memang sudah dipercaya turun-temurun. Namun, jika setelah 2 hari demam tidak turun, anak mulai sesak, napas cepat, bibir membiru, atau tidak mau makan dan minum, jangan menunggu terlalu lama, segera bawa ke puskesmas. Setelah itu, doa dan ritual ada tetap dilakukan sebagai bentuk dukungan bagi keluarga. Ya, saya rasa itu bukan hal yang bertentangan dengan adat. Adat juga mengajarkan kami menjaga kehidupan. Kalau ada cara lain yang bisa menyelamatkan anak, kami harus mendukungnya. Mulai sekarang, saya akan sampaikan kepada seluruh warga kampung. Jika ada anak dengan tanda-tanda seperti anak Maumere, jangan menunggu sampai kondisinya berat. Segera berangkat ke puskesmas. Saya juga akan membantu. Kalau ada keluarga yang kesulitan perahu atau tenaga untuk antar, kami akan langsung bergotong royong seperti kemarin. Saya baru sadar, selama ini saya terlalu yakin bahwa semua penyakit bisa disembuhkan dengan cara yang lama. Ternyata ada saatnya kita membutuhkan pertolongan kesehatan. Tidak apa-apa, Kek. Pengalaman hari ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Budaya tidak perlu ditinggalkan. Yang perlu kita lakukan adalah menyesuaikannya agar tetap menjaga keselamatan. Bu Perawat, terima kasih karena tidak menyalahkan kami. Awalnya saya takut perawat akan menyalahkan kami ketika kami datang ke sini. Kami ada di sini bukan untuk menghakimi. Kami ingin menjadi teman bagi sesama karena kesehatan bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga keluarga, tokoh adat, dan seluruh masyarakat. Mulai sekarang, kalau anak kami atau anak-anak lain mengalami seperti Maumere, sesak napas, kami akan segera datang ke puskesmas Agat ini ya. Doa tetap kami lakukan, tetapi kami tidak akan menunda lagi penanganan seperti tadi ya. Saya juga akan sampaikan kepada masyarakat bahwa pengobatan medis bukanlah musuh adat. Keduanya dapat berjalan bersama demi keselamatan anak-anak kita. Hari itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua. Perawat tidak meminta keluarga meninggalkan adat mereka. Sebaliknya, perawat menghormati budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Kemudian membangun kerjasama dengan keluarga, dukun adat, kepala adat, dan juga masyarakat agar pengobatan tradisional dan pengobatan medis dapat berjalan berdampingan. Sejak saat itu, masyarakat mulai memahami bahwa ketika muncul tanda bahaya seperti demam tinggi yang tidak kunjung turun, sesak napas, napas cepat, bibir membiru, atau anak tampak sangat lemas, pertolongan medis tidak boleh ditunda.
Beberapa hari kemudian, kondisi anak Maumere semakin membaik. Ia sudah dapat tersenyum, makan sendiri, dan juga bermain kembali bersama keluarganya. Iya, nah cepat sembuh ya. Teman-teman kau di kampung sudah menunggu kau untuk bermain. Iya, jadi Kak. Perbedaan budaya bukanlah penghalang untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ketika tenaga kesehatan mau mendengar, menghargai, dan juga bekerja sama dengan masyarakat, budaya dan ilmu pengetahuan dapat berjalan berdampingan. Dengan saling menghormati, kita tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga membangun suatu kepercayaan.